Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan teman-teman sekalian seperti biasa di hari Kamis siang hari pukul 13.00 sampai 14.00 kurang lebih, membedah buku yang ditulis oleh Dr. Najla As-Sayyid Nail. Judul Arabnya Kuni Zaujatan Najihah. Kuni Zaujatan Najihah. Artinya jadilah istri yang sukses. Ya. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia menuju rumah tangga yang bahagia. Karena buku ini memang khusus ditulis oleh penulis untuk para muslimah. Karena dia adalah seorang muslimah, dia ingin berbagi teori-teori agama yang dia fahami, kaidah-kaidah agama dan juga pengalaman-pengalaman pribadinya. Dan kita sudah jelaskan bagaimana mukaddimah, sebab beliau menulis buku, kemudian harapan-harapannya, tujuan-tujuannya, sudah panjang lebar kita jelaskan satu pertemuan. Kita juga sudah menjelaskan arti kebahagiaan, yang ini merupakan batasan pemahaman dulu. Ya. Jadi di sini beliau titik beratkan, tidak ada kebahagiaan kecuali pada ketaatan kepada Allah. Itu puncak kebahagiaan. Kalau Anda mau bahagia, mau tentram, dalam keadaan nikmat ada, Anda selalu berterima kasih, bersyukur, menilai dan membesarkan nilai daripada nikmat itu. Serta juga pada saat cobaan datang, Anda bisa bersabar dan mudah melaluinya dengan lapang dada. Itu tidak ada kecuali beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puncak kebahagiaan seseorang. Di saat di semua keadaan, dalam lini kehidupan dia bisa tetap melaluinya dengan tenang. Kalau nikmat bersyukur, kalau cobaan dia bersabar. Nah ini puncak kebahagiaan dan sudah digarisbawahi oleh beliau, dan kita sudah jelaskan bagi teman-teman yang pegang bukunya di halaman 13 tentang penekanan masalah itu. Jadi kebahagiaan yang sebenarnya itu pada saat Anda selalu yakin Allah ada sebagai Tuhan, Anda yakini dia sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain dia yang berhak disembah, kemudian Anda selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang, maka itu puncak kebahagiaan. Kemudian juga sudah kita bahas satu pertemuan juga tentang masalah kebahagiaan dimulai sebelum menikah. Ya, ini yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu ya. Bagaimana kita bisa meraih kebahagiaan yang dapat diraih sebelum menikah. Tentu ini hanya hubungannya dengan masalah pernikahan ya. Beliau tulis poin-poinnya. Yang pertama, tujuanmu dari menikah. Pastikan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena desakan orang tua, bukan hanya sekedar suka, bukan hanya karena faktor umur, ekonomi, politik, dan segala macam. Tapi memang karena Anda tahu ini adalah perintah agama. Ya. Itu dulu tujuannya. Melaksanakan pernikahan karena perintah Nabi SAW. Kata Nabi SAW, an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku dan siapa yang menolak sunnahku maka bukan dari golonganku. Kemudian yang kedua, memilih partner hidup. Ya, sengaja beliau menekankan kalimat atau kata partner karena memang banyak orang tidak memahami ini. Jadi suami istri itu adalah partner hidup. Bagaimana kita mencari teman atau tetangga bantal kita, teman kita melampiaskan sesuatu yang sangat besar, yaitu syahwat yang bisa mengganggu. Kalau tidak terlampiaskan pada tempat yang benar, orang akan lari kepada hal-hal yang haram misalnya, ya. Terjadi kemaksiatan. Maka kita harus tahu yang kita cari adalah partner hidup, di mana nanti dia akan selalu bersama-sama kita dalam keseharian kita, dalam suka dan duka. Jadi jangan hanya sekedar tertarik secara fisik saja, paras wajah saja, tapi orang ini layak nggak jadi suami saya. Orang ini layak nggak jadi istri saya. Harus punya pertimbangan yang matang sekali dalam masalah itu. Dan sudah kita jelaskan ya, tolok ukur untuk mencari pasangan ini, partner hidup adalah hadis Nabi SAW. Untuk para wanita, karena ini buku bicara tentang wanita, sabda Nabi SAW di halaman 18 ya, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Kalau terdatang kepada kalian yang melamar yang kalian ridhoi dan kalian tahu agama dan juga akhlaknya, maka nikahkan dia. Sementara kalau untuk laki-laki, kalau dia pilih perempuan, hadis Nabi SAW, tungkahul mar'atu di arba'ah. Wanita umumnya dinikahi karena 4 perkara. Li jamaliha, karena kecantikannya, wa li hasabiha, karena keturunannya.
ya, wali maliha karena hartanya, wali diniha dan karena agamanya, fadfar bidzati din taribat yadak. Dahulukan yang beragama maka hidupmu akan tentram. Nah, ini semua kunci kebahagiaan sebelum menikah, dari sebelum nikah. Jangan salah dalam memilih partner hidup. Karena sekali saja saudariku muslimah, ya, Anda menikah dengan laki-laki yang salah dan tetes sperma dia tertetes di rahim Anda dan Anda masa subur, lalu Anda hamil, melahirkan, maka si laki-laki tadi, seburuk apapun dia, kalaupun dia buruk, maka akan menjadi status ayah anak Anda selamanya, di dunia dan di akhirat. Artinya akan membawa nasab dia, gitu kan. Kemudian juga, ya, Anda wahai laki-laki, kalau Anda salah milih, status sperma Anda yang tertuangkan ke rahim wanita yang salah, dan dia hamil, maka sudah cukup membuat si wanita tersebut menjadi status ibu anak Anda selamanya. Ya, dan ini hal yang harus jadi perhatian baik-baik. Kemudian yang ketiga, yang dititik beratkan adalah kesetaraan suami istri. Ya. Jadi harus cari orang yang sepadan. Di sini disebutkan masalah keilmuan dan status sosial. Maksud dalam juga masalah fisik misalnya, ya. Jadi Anda harus juga bisa memperhatikan poin-poin ini karena Anda akan terus bersama dengan partner hidup Anda itu. Jadi jangan juga Anda pintar sekali Anda nikah sama orang yang bodoh sekali. Ini nggak nyambung nanti, ya. Atau Anda terlalu cantik Anda nikah sama laki-laki yang biasa, atau Anda terlalu tampan nikah sama perempuan yang biasa sekali, hanya membuat Anda tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada kesetaraan. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, wa ankihul akfa aminkum, menikahlah dengan orang yang sepadan dengan kalian. Kemudian juga yang keempat adalah memberi kemudahan dalam hal mahar. Ya. Memberi kemudahan dalam hal mahar. Ini harus diperhatikan baik-baik. Ya, supaya memang tidak ada kesan yang ditangkap oleh calon suami kepada Anda wahai para muslimah, oh perempuan ini komersial, gitu kan. Kemudian selanjutnya, ya, yang kelima adalah melihat calon suami. Ya. Seperti sabda Nabi SAW, ya, lihatlah calon pasanganmu, karena itu lebih melanggengkan di antara suami istri nanti. Biasanya tolak ukur adalah wajah, ya. Anda sudah cukup dengan wajahnya, postur tubuhnya. Jadi itu juga bagian daripada hal yang harus diperhatikan untuk membangun tangga-tangga kebahagiaan setelah menikah. Kemudian yang keenam, jangan lupa istikharah, ya. Jangan lupa istikharah, ini saran beliau yang keenam agar bisa bahagia dari sebelum nikah. Selalu minta petunjuk kepada Allah SWT. Salat 2 rakaat, ya, baca doa istikharah setelah salam untuk mendapatkan ketenangan jiwa. Biarkan Allah sang pencipta yang memilihkan Anda pasangan tersebut. Kalau baik Allah mudahkan, kalau buruk maka Allah akan gantikan dengan yang lain. Kemudian yang ketujuh, manfaatkanlah masa-masa peminanganmu. Maksudnya di saat inilah segera, karena sudah Anda dipinang misalnya, sudah dilamar ya, Anda di sini bisa mulai banyak bertanya ya tentang visi misi kehidupan, suka dukanya kehidupan, gitu kan. Ini semua perlu sekali untuk diketahui. Ya, karakter-karakter dasar yang dibutuhkan untuk diketahui, masalah emosional atau tidak, ya, dermawan atau tidak, supaya jangan nanti jadi batu pengganjal pada saat sudah menikah. Dan yang terakhir peringatan beliau, tentu di sini sampai 7 poin saja, ya. Tapi di sini ada peringatan beliau terakhir, hati-hatilah dan hati-hatilah, ini selalu beliau tutup dengan poin itu. Beliau mengatakan pinangan, lamaran itu hanyalah sekedar janji untuk menikah. Pinangan tidaklah menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal. Artinya tidak boleh Anda keluar berduaan kalau masih baru khidbah atau baru pinangan, ya. Menganggap oh ini kan juga calon suami, calon istrinya, nggak boleh. Komunikasi pun sebatas hal yang diperlukan, ya. Tidak interaksi secara langsung misalnya. Ya, dalam arti kata di sini saling ketemu jalan sama-sama itu tidak, ya. Kan beliau mengatakan karena itu orang yang sedang dalam masa peminangan tidak boleh berduaan atau berbaur kecuali dalam batas-batas keperluan saja. Kayak misalnya ada walinya si wanita, mahramnya, Anda datang ke rumah, Anda tanyakan di depan keluarganya apa yang Anda ingin tanya, dan mereka semua tahu apa yang Anda harapkan sebagai suami, apa yang Anda harapkan sebagai istri, bisa dibahasakan tapi depan wali atau mahram daripada si wanita tadi. Baik, kita akan masuk bahasan kita pada kesempatan ini teman-teman sekalian. Itu adalah review apa yang kita bahas kemarin. Poin yang kedua tentang langkah-langkah setelah menikah. Bagaimana meraih kebahagiaan setelah menikah. Kata beliau, pedoman dasar membangun rumah tangga bahagia.
Dasar-dasar terpenting dalam membangun kebahagiaan antara suami istri dan merebut hati suami. Ya. Ini akan dibahas. Ya. Ada 4 poin supaya bisa bahagia setelah menikah. Yang pertama, beliau menjelaskan atau mengatakan kejelasan pengertian qawamah atau qawwam, ya, kepemimpinan. Kemudian yang kedua, kejelasan pengertian taat dan bersegera kepada ketaatan. Yang ketiga, pengertian niat. Dan yang keempat, ketaatan bersama. Kita akan mulai dengan poin pertama, makna qawamah, ya, atau kepemimpinan. Makna qawamah, kata beliau, sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala ialah qawamah taklif, dalam kurung kepemimpinan dalam mengemban beban. Laki-laki adalah penanggung jawab pertama dalam tanda kutip yayasan rumah tangga itu atau perusahaan rumah tangga. Ia adalah nahkoda bahtera rumah tangga atau pemimpin tanda kutip yayasan rumah tangga itu. Karena itu hendaklah masing-masing memahami perannya. Istri memahami perannya dan suami memahami perannya. Maksudnya suami menjadi pemimpin yang tentu kita tahu. Contoh misal presiden. Maka dia penentu keputusan finalnya nanti. Dia dihormati. Dia dimuliakan karena dia sudah dipilih sebagai pemimpin. Sebagaimana Anda sudah pilih suami Anda sebagai pemimpin Anda. Sebagai imam Anda. Maka fahami ini. Berarti dia penentu keputusan. Jangan dibalik kasus. Setelah berumah tangga, Anda yang mengatur semuanya sebagai istri. Ini jadi kacau semuanya. Jadi laki-laki akan kehilangan kawamanya. Dan ini tidak dibolehkan. Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin kaum wanita. Jadi ini harus difahami. Ya. Bagaimana Anda kawam. Nah, pemimpin ini selain dia memang penentu keputusan finalnya, mau kemana, mau keluar kemana, ya, mau boleh atau tidaknya, peraturan-peraturan di rumah, dia memang yang menentukan. Selama tidak melanggar agama, si istri wajib mematuhi. Sisi lain tentu dia harus berlaku baik, adil, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah para istri dengan cara yang patut, ya. Walaupun dia pemimpin, dia bertutur kata yang santun, dia memandu dengan cara yang baik, penuh kasih sayang. Nah, itu suami. Sisi yang lain, si istri harus faham tentang kawama ini. Artinya, dia memposisikan suaminya sebagai penentu final keputusan. Ya. Apakah suami itu lebih sedikit ekonominya, ya, lebih muda umurnya, lebih segala macam, ya, dari si istri tetap saja dia memposisikan suami sebagai qawam. Baru bisa rumah tangga itu stabil. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pada laki-laki, setiap laki-laki itu potensi. Kepemimpinan itu ada. Ya. Kalau pernah teman-teman ikutin ceramah kami beda buku tentang beginilah mendidik anak dalam Islam, saya pernah memberikan contoh, anak laki-laki itu sudah punya jiwa kepemimpinan dari dia masih kecil. Dan pemimpin ini tidak suka dicoreng, ya, dihardik, disalahkan, itu umumnya. Karena dia merasa dia punya kedudukan. Contoh misalnya anak laki-laki, kalau Anda hidangkan makanan, lalu kemudian Anda sedikit menyentak piring itu di depannya. Ini bukan untuk kita melakukannya karena ingin menghina anak kita. Bukan, maksudnya ini contoh praktek saja. Kalau seandainya kita sampai memberikan seperti itu dan dia merasa tercoreng ke laki-lakiannya, maka yang terjadi anak laki-laki itu tidak akan makan. Dia nolak, mungkin dia akan bongkar-bongkar nasi itu. Ya. Tapi kalau anak perempuan berbeda. Memang dia sudah fitrahnya mau dipimpin. Mungkin dengan sedikit Anda sentak makanan itu, dia makan saja. Gitu kan. Nah ini contoh. Jadi ada sifat kepemimpinan. Selalu laki-laki itu, anak laki-laki, kalau Anda punya anak laki-laki di rumah, biasanya kalau ayahnya pergi, maka dia menggantikan posisinya. Dia duduk di tempat duduknya, dia ambil pakai gelasnya, gitu kan. Dia coba, pokoknya ayahnya idolanya. Walaupun ayahnya itu sebenarnya buruk di luar. Tapi dia jadikan patokan. Karena bagi laki-laki itu figur pemimpin. Nah ini yang dimaksudkan. Jadi harus difahami baik-baik ini. Sehingga istri selalu, ya, membantu suaminya dalam menjalankan roda kehidupan. Bukan selalu dia mengambil keputusan semuanya. Tidak. Suami yang diberikan kesempatan. Ada saran, Anda berikan saran kepada dia. Berikan masukan. Ya. Ajak diskusi. Iya. Tapi jangan sampai hilang fungsi suami ini sama sekali. Karena ini nanti akan melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lalu beliau mengatakan, laki-laki bertanggung jawab menyukseskan yayasan rumah tangga yang diumpamakan seperti perusahaan, di mana keduanya mengembangkan semua potensi kehidupannya dan berharap bisa meraih penghasilan yang tertinggi. Ya. Apa yang disebut penghasilan hanyalah bersifat maknawi, bukan berarti ada income materi dunia ya. Manakala suatu generasi anak-anak yang soleh tumbuh dari dekapan ayah dan ibu yang bahagia karena Allah, lagi taat, yaitu keluarga bahagia yang turut serta dalam membangun masyarakat dan selanjutnya berhasil meraih surga. Jadi maksudnya beliau ingin mengatakan, di sini laki-laki bertanggung jawab sekali menyukseskan perusahaan ini. Tanda kutip perusahaan rumah tangga atau tadi bahasa beliau yayasan rumah tangga ini. Ini juga saya pernah bahasakan ke istri saya. Kita ini ibaratnya seperti pegawai di sebuah perusahaan namanya rumah tangga. Pemiliknya adalah Allah. Kapan saya menjalankan tugas dengan baik, saya akan dapat balasan dari Allah. Kapan kamu jalankan tugas dengan baik, maka juga akan dapat balasan dari Allah. Dan kita sama-sama mengejar yang terbaik dari balasan Allah itu. Bagaimana kita jalankan tanggung jawab dengan tulus, dengan ikhlas, maka Allah akan berkahi rumah tangga itu. Bisa dibayangkan bagaimana bahagianya rumah tangga kalau suami istri saling berusaha memenuhi kebutuhan satu sama yang lain. Bagaimana luar biasa bahagianya, bagaimana munculnya cinta yang alami dari hati karena perbuatan seperti ini. Jadi di sini bukan yang dimaksudkan oleh beliau, masing-masing harusnya di perusahaan itu mencari keuntungan tertinggi, bukan keuntungan material. Ini secara maknawi beliau mengatakan. Maksudnya, raih yang terbaik yang Allah janjikan untuk para suami dan istri. Kata beliau di saat itulah masing-masing telah menunaikan kewajibannya, menunaikan amanah yang diembankan Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Hal ini tidak akan terwujud kecuali sebagaimana yang telah dikemukakan tadi. Maksudnya, ya, masing-masing meraih yang terbaik yang Allah janjikan. Tentu caranya bagaimana menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing. Ya. Di sini beliau memberikan subjudul di poin pertama ya, masalah qawama ini atau kepemimpinan. Masing-masing memahami perannya. Pemimpin adalah pemimpin dan bawahan adalah bawahan. Nabi SAW bersabda, jika kalian bertiga, maka angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin kalian. Maksudnya kalau lagi safar ya. Jadi dalam keluarga harus ada yang memimpin dan yang dipimpin. Peribahasa menyebutkan, bahtera dengan dua nahkoda akan tenggelam. Jadi nggak bisa suami pemimpin, istri juga pemimpin. Nggak mungkin. Maksudnya, dua-duanya penentu keputusan mutlak di rumah. Enggak, bukan begitu. Makanya sering kali terjadi pertikaian karena kasus ini. Terutama yang terjadi kalau setiap wanita, istri merasa dirinya, oh tidak bisa. Kalau nggak mau ikut saya, kemauan saya sudah, saya pergi aja. Kita cerai saja. Ini egoisme. Nggak boleh. Sebagai seorang muslimah tidak boleh seperti itu. Dia harus tahu Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya untuk dipimpin oleh suaminya. Suaminya qawwam. Dan dia patuh terhadap apa yang dititahkan oleh suaminya. Kalau ada sesuatu yang berat dia rasa, dia bahasakan baik-baik. Kan? Misal, dia diajak oleh suaminya untuk silaturahim keluarga suaminya misalnya. Lalu kemudian dia terbebani. Karena misalnya dia tidak cocok sama keluarga suaminya itu. Misalnya iparnya ya. Ipar dia saudara atau saudari suaminya. Karena setiap datang mungkin diprotes lah. Kemudian selalu hal-hal negatif ya. Menjatuhkan, mungkin dia bisa bahasakan, mohon maaf, ini kakak kamu ini setiap kali saya datang yang ada adalah menjatuhkan saya. Kalau ada kekurangan saya siap perbaiki kok, saya siap sempurnakan, tapi saya dibantu, bukan saya dijatuhkan. Bisa nggak kita alihkan misalnya silaturahim ke keluarga yang lain? Atau kalau misalnya pun kita ke sana, coba kasih ya pertolongan tanda kutip di sini ya, atau pembelaan kalau memang terjadi hal-hal yang menyudutkan gitu. Dan kita juga tidak usah terlalu lama waktu di sana. Nah itu kan bisa kita negosiasi. Tapi kalau sampai pun suami mengatakan, ya udah tetap jalan sama saya. Anda wajib patuh. Tidak boleh Anda tidak, Anda saya nggak usah ikut. Anda langsung kemudian saya di rumah aja. Dengan muka cemberut lalu Anda biarkan suami pergi sendiri. Ini nggak boleh. Kecuali suami mengajak kepada kemaksiatan. Nah itu baru masuk dalam sabda Nabi SAW. La ta'ata illa fi ma'ruf. Nggak ada ketaatan kecuali pada hal yang ma'ruf, yang dibolehkan. Ya, dalam agama, dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk yang berbau maksiat kepada Sang Pencipta. Nah, itu baru. Tapi selama itu tidak ada kemaksiatan, tidak boleh nolak. Berapa banyak istri yang durhaka di sini, bahkan dia
melarang ya suaminya untuk bakti sama orang tuanya. Bagaimana bisa? Pilih saya atau ibumu? Ya pasti dia akan pilih ibunya. Tidak mungkin. Anda bisa hilang status Anda sebagai istri kalau bercerai, tapi ibu tidak bisa dihapus statusnya. Dan kalau Anda menjadi wanita seperti ini, pastikan nanti Anda biarkan suami Anda durhaka sama orang tuanya. Kalau dia ini si suami cinta benar sama istrinya sampai akhirnya tidak mau silaturahim sama ibunya. Karena istrinya nggak suka misalnya. Tidak bisa lagi atau tidak mau lagi membantu kebutuhan ibunya karena istrinya protes misalnya. Tidak ada hubungannya sama sekali. Anda harus kawam wahai para laki-laki. Anda penentu keputusan di situ. Berikan hak masing-masing. Anda harus lihat perintah sang pencipta Allah. Bukan titah dan perintah istri Anda. Nah, ini penting. Anda pun wahai muslim harus paham masalahnya. Tidak boleh Anda sembarangan main perintah-perintah suami. Tidak akan ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Jadi ini penting untuk digarisbawahi, gitu kan? Dan kalau Anda dipastikan ya, membuat suami Anda jadi durhaka sama ibunya atau orang tuanya, maka Allah pun akan berikan Anda anak yang durhaka pada Anda. Itu sudah konsep dasar. Al-jaza min jinsil amal. Balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Hari ini Anda gibah, Anda besok digibah. Hari ini Anda fitnah, besok Anda difitnah. Hari ini Anda mukul, besok Anda dipukul. Sunnatullah itu, sistem yang Allah sudah buat. Jadi nggak bisa. Anda senyum sama orang, hari ini Anda akan disenyumi oleh orang. Anda silaturahim, Anda juga akan ada yang silaturahim kepada Anda. Anda bantu, Anda juga akan dibantu. Seperti itu. Allah SWT mengatakan hal jazaul ihsani illa ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Ya. Jadi harus difahami masalah ini. Justru ingatkan suami. Misalnya Anda bilang, ini udah lama ini kita nggak silaturahim sama ibu, sama mama, sama umi. Ayo kita ke sana yuk. Anda raih pahalanya. Dan dia pasti juga bahagia karena dia diajak untuk ketemu ibunya. Tapi kan mertua saya cerewet Ustaz, itu resiko, nggak apa-apa. Sabar aja. Harus sabar, nggak bisa. Ya. Anda nikah sama anaknya dan tidak mungkin dihapus status ibu itu. Kalau tidak ada cobaan, dari mana Anda bisa raih pahala sabar? Tidak mungkin kan? Harus ada cobaan dulu baru Anda bisa dapat pahala sabar. Dan dalam Al-Quran Allah mengatakan dalam salah satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaman yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar akan diberikan balasan tanpa ada batasan. Pahalanya sangat besar. Kata Umar radhiyallahu anhu, sabar itu ibarat kepala. Bayangkan kalau kepala tidak ada, maka tidak ada fungsinya badan walaupun sekekar apapun, ya, sebagus apapun postur tubuh itu hilang. Karena tidak ada kepalanya gitu. Maka harus difahami. Ya. Ini poin yang harus difahami. Begitu juga Anda sebagai suami, walaupun Anda pemimpin, di poin yang juga perlu digarisbawahi ya. Jangan juga Anda putus istri Anda dari silaturahim keluarganya, orang tuanya. Dia juga punya orang tua, dia juga punya kerabat, dia punya saudara. Dan tidak mungkin dihapus statusnya. Anda tidak suka dengan ipar Anda. Nah, bisa, itu kan saudara, saudari. Kalau dia tidak baik sifatnya, oke, Anda bisa batasi hubungan. Dan kalau Anda lihat sampai pada puncak memang ada mudarat besar, misal ipar Anda sampai selalu menjadi pemicu setiap ketemu sama istri Anda atau suami Anda, selalu dia pemicu agar Anda bercerai dan terpengaruh pasangan kita. Nah itu lain, itu ada mudarat yang besar. Itu boleh kita putus dia. Tapi putus ini dalam berkata, putus sampai dia bukan diputus selamanya, sampai dia meninggalkan kemaksiatannya itu. Karena itu maksiat kepada Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang memisahkan seseorang dengan yang dicintai, maka Allah juga memisahkan dia dari orang yang dicintai pada hari kiamat. Tidak boleh kita merusak hubungan suami istri. Tapi kalau hanya sekedar misalnya orangnya cerewet, orangnya ada tuntutan-tuntutan minta, kalau datang bawain makanan ini ya, itu biasa. Tidak apa-apa, kasih aja. Anda mulia kok. Kata Nabi SAW, al-yadul ulya khairu min as-sufla. Tangan yang memberi di atas lebih mulia daripada tangan yang menerima atau di bawah. Ya. Jadi Anda juga jangan sebagai suami lalu Anda ya membiarkan juga pasangan tidak berhubungan lagi dengan keluarganya, ini jangan juga. Tapi Anda bisa prioritaskan diri Anda. Ya. Bisa Anda mengatakan pada istri yang mau silaturahim sama ibunya sama ayahnya, insya Allah nanti selepas aku ke kantor silakan kalau mau silaturahim keluarga gitu. Saya ulangi, masing-masing memahami perannya, subjudulnya. Beliau mengatakan pemimpin adalah pemimpin dan bawahan adalah bawahan. Tetap tidak bisa berubah. Allah telah jadikan seorang pemimpin, istri adalah yang dipimpin. Nabi SAW bersabda, jika kalian bertiga maka angkatlah salah seorang di antara kalian sebagai pemimpin kalian.
Jadi dalam keluarga harus ada yang memimpin dan yang dipimpin. Peribahasa menyebutkan bahtera dengan dua nahkoda akan tenggelam. Jadi kalau dua pemimpin yang sama-sama punya keputusan, maka akan kacau ini. Makanya ditemukan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Allah mengatakan, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata." Kalau ada Tuhan selain Allah, maka akan kacau balau semua ini. Wala dhahaba kullu ilahin bima khalaq, dan setiap Tuhan akan pergi, ya, membawa apapun yang diciptakan masing-masing. Wala ala ba'dum ala ba'd, dan bisa perang satu sama yang lain. Makanya Tuhan tidak ada kecuali satu. Pemimpin negara, kerajaan satu. Tidak mungkin dua raja dalam satu. Pasti kacau, ribut gitu. Nah begitu juga dalam rumah tangga. Kata beliau, sebagaimana peribahasa menyebutkan bahtera dengan dua nahkoda akan tenggelam, demikian pula rumah tangga, ia seperti bahtera. Bila penumpangnya ingin selamat, maka bahtera tersebut harus memiliki satu nahkoda, yaitu suami. Ini subjudul masing-masing memahami perannya. Dan ini yang tulis ini wanita, ya. Dr. Najla ini seorang wanita. Dia berbagi pada anda, wahai muslim. Kemudian subjudul yang lain, jangan lupa memahami makna qawama atau kepemimpinan, kata beliau. Masih di poin pertama yang masih makna qawama ini. Pada subjudulnya. Hal ini tidak berarti, kata beliau, bahwa perempuan tidak memiliki peran. Justru sebaliknya, perempuan memiliki peran yang lebih besar. Perempuanlah yang mendukung keputusan laki-laki, menguatkan bahunya, dan menuntun tangannya ke daratan aman. Jadi dia seperti menteri, wakil, ya, yang dia selalu memberikan support terhadap perbuatan-perbuatan baik. Dia mengingatkan kalau sudah mau keluar dari jalur kebenaran, menuju kepada jalur yang salah gitu. Perempuanlah yang berdiri di samping laki-laki dalam situasi sulit, ya. Dia lagi sumpah, dia lagi ada masalah, Anda di situ hadir untuk bisa memecahkan bersama dengan suami, terutama kalau diminta saran. Tapi ingat, jangan menggurui, jangan menghardik, apalagi membodoh-bodohi, gitu kan? Banyak istri gitu terjadi, suaminya terlilit utang, itu kan karena nafkah saya kurang. Loh, justru bukan memecahkan permasalahan, makin melahirkan permasalahan, gitu kan? Itu tidak boleh, harus hadir bersama dia. Pernah Nabi SAW pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah, gitu kan, keluar bersama 1.400 orang sahabat dari kota Madinah untuk umroh. Tapi qadarullah masya'far, Allah takdirkan dan Allah lakukan apa yang Allah inginkan. Mereka tertahan di Hudaybiyah dan Quraisy pun menahan mereka tidak boleh masuk ke Mekah. Sampai ada akad waktu itu kesepakatan damai, tahun depan baru bisa masuk. Tapi Nabi SAW sudah pakai baju ihram. Sahabat semua sudah pakai baju ihram, dan Hudaybiyah mereka berada pas di ujung perbatasan wilayah haram. Satu langkah lagi ke depan masuk wilayah haram. Unta Nabi SAW duduk di dekat garis perbatasan itu. Para sahabat sempat mendorongnya, unta tersebut tidak mau berdiri. Kata Nabi SAW, sungguh yang telah menahan unta ini adalah yang telah menahan gajahnya Abrahah menghancurkan Ka'bah. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian mereka duduk dari sana sampai kesepakatan ditulis. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, sudah kita pulang ke Madinah. Sekarang tahallul dia. Cukur rambut saja. Kita cukur rambut saja. Nah pada saat mau cukur rambut, rupanya tidak ada atau sedikit sahabat yang bergerak. Karena sahabat itu sempat marah dengan orang-orang Quraisy. Apa haknya mereka menahan kita umroh? Kita datang bukan untuk berperang gitu. Mereka masih berharap, ya Rasulullah perang aja. Kita lawan, 1.400 orang ini juga bawa pedang mereka. Maka Nabi SAW sempat sedih dan masuk ke dalam kemah. Kemudian waktu itu ada istri beliau, Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah radhiyallahu anha. Maka Ummu Salamah ini bertanya, ya Rasulullah ada apa? Karena Nabi lihat raut wajahnya sedih. Kata Nabi SAW, aku takut azab Allah turun pada mereka. Aku telah memerintahkan mereka untuk tahallul, mencukur rambut. Karena kita harus pulang ke Madinah. Tidak mungkin masuk ke Mekah tahun ini. Gitu. Tapi mereka belum melaksanakannya. Mereka masih berharap ada wahyu lagi turun untuk ya mengizinkan perang. Maka Ummu Salamah mengucapkan kata-kata yang santun. Karena Nabi sudah mengajak dia berbicara dan diskusi. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda mulai dengan diri anda dulu? Satu kalimat saja begitu. Lalu kata Nabi SAW, pendapat yang benar. Lalu beliau keluar dari kemahnya, kemudian beliau memanggil tukang cukurnya, lalu mencukur rambut beliau. Waktu sahabat dan Nabi SAW sudah cukur rambutnya, semua pun ikut cukur dan mereka pulang ke kota Madinah. Jadi kata beliau di sini, ya,
Perempuanlah yang berdiri di samping laki-laki dalam situasi-situasi sulit. Ia yang mendidik anak-anaknya dan mengurus urusannya, urusan anak-anak. Bahkan yang lebih daripada itu sekalipun kalau diminta, maka perempuan adalah ketenangan dan ketentramannya. Ia juga pakaiannya, ia tempat bermusyawarah yang senantiasa membantunya dan melaksanakan arahan-arahannya sehingga kebaikan pun merata pada semua. Kalau diajak diskusi, ya, ngobrol. Waktu Nabi SAW pulang dari Gua Hira, menerima wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, beliau gemetaran karena melihat Jibril dalam postur aslinya sebagai malaikat. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, aku melihat Jibril dengan postur aslinya, dimanapun mataku memandang langit, ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, penuh dengan badan Jibril. Dan Allah mengaruniai Jibril 600 ekor sayap, yang kalau 600 ekor sayap ini, satu saja sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Maka Nabi SAW pulang gemetaran. Sampai beliau tiba di rumah, ya, itu menjelang subuh. Kemudian Khadijah buka rumah, pintu rumah, melihat suaminya dalam kondisi menggigil, ketakutan. Adabnya luar biasa gitu. Tidak seperti seorang wanita, suaminya pulang tengah malam. Udah dari mana? Ada wanita lain, tuduhan segala macam. Ini dia diam aja. Dia tunggu suaminya bilang apa. Maka Nabi SAW ucapkan kalimat, zammiluni, zammiluni. Selimuti aku, selimuti aku. Maka Khadijah tidak pakai banyak pikir lagi, ambil selimut membungkus badan Nabi SAW. Kemudian membawa Nabi SAW mendampingi sampai di ranjang, duduk dengan tenang, diberikan minum. Supaya pada saat Nabi SAW sudah tenang, baru Nabi cerita. Dia tidak tergesa-gesa mau mendengar, menerka, menebak-nebak, tidak. Setelah Nabi SAW sampaikan semuanya, dia juga tidak mendustakan, karena cerita ini gak masuk akal ketemu dengan seorang sosok yang memiliki 600 sayap, ya. Kemudian ya, satu sayap yang hanya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Bagaimana besarnya itu? Maka pada saat itu Khadijah mengatakan, memberi motivasi suaminya, mengatakan, apakah engkau mengira, hai suamiku, engkau akan ditimpa sesuatu yang buruk? Sesungguhnya kau selalu silaturahim, membantu orang susah. Gak mungkin gitu. Kau selalu terkenal menjadi orang yang berbuat baik. Maka kemudian dia mengajak Nabi SAW bertemu dengan sepupu dia, namanya Waraqah bin Nawfal. Waktu itu kebetulan pendeta Nasrani yang memang tahu itu masa keluarnya Nabi. Maka waktu diceritakan, Waraqah bin Nawfal pun bahagia mengatakan, sungguh telah datang kepadamu Namusul Akbar. Maksudnya, ya, makhluk yang bersayap, yang besar, yang telah datang kepada Musa. Ya. Berarti dengan itu kau akan diangkat menjadi Nabi nantinya. Kata Waraqah bin Nawfal, kalau seandainya, ya, aku berharap bisa hidup di masa nanti, pada saat kau sudah diperintahkan, dititahkan, sudah ada titah perintah untuk mengerjakan ketaatan, meninggalkan larangan, ya, dan engkau diusir oleh kaummu, maka aku berharap pada saat itu aku menjadi sahabatmu dan orang yang berjuang membantumu. Maka kata Nabi SAW, apakah mereka akan mengusirku? Kata Waraqah bin Nawfal, tidak ada seseorang pun yang diutus seperti kamu kecuali akan diperangi oleh sebagian kaumnya. Tapi kita bisa lihat bagaimana akhlaknya Khadijah radhiyallahu anha. Luar biasa gitu. Tidak tergesa-gesa menjadi negatif suami. Dia selalu menjadi pakaiannya, pelindungnya, penentramnya. Kami, kaum laki-laki, wahai saudariku muslimah, sudah terbiasa dengan cuaca yang panas di luar sana, hujan, macet, nagih utang, bekerjalah, banting tulang ya. Kami butuh di rumah hal yang berbeda. Kebersihan, wangi, dandanan, tutur kata yang santun, jaman tangan yang ramah, biologis yang terpenuhi, makanan yang sedap, semampu, penataan rumah yang rapi, itu yang dibutuhkan, bukan yang lain. Ini suami baru pulang, langsung sudah taruh tangan di pinggang. Dari mana? Kenapa terlambat? Seperti polisi untuk suaminya. Akhirnya suaminya nggak tentram. Ya. Ada suami yang langsung spontan marah karena laki-laki di situ. Ada juga suami yang diam saja karena dia sudah capek bekerja, ngapain mau ribut lagi gitu kan. Maka yang dia lakukan adalah nanti lain kali dia pulang telat. Dia berharap suaminya sudah tidur. Istrinya sudah tidur, maaf. Dan ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, teman-teman. Istri manapun yang suaminya meninggal, istri manapun yang bila dia meninggal, istri manapun yang mana dia meninggal, istri manapun yang mana bila dia meninggal, ya, manakala dia meninggal, suaminya ridho, dipastikan dia masuk ke dalam surga. Jadi jangan sampai
Ibu-ibu sekarang muhasabah, introspeksi diri sendiri. Kalau seandainya Anda meninggal detik ini, di saat Anda ikut pengajian ini, kira-kira suami Anda akan sedih atau akan bahagia? Kalau suami Anda bisa tangkap, dia akan merasa kehilangan karena selama ini muamalah Anda yang baik, santun, ramah, selalu jadi pendamping dia, selalu setia, selalu melayani, selalu memenuhi kebutuhannya, selalu menjadi sahabat temannya, pemberi nasihat-nasihat dan saran-saran positif gitu. Maka pasti dia akan merasa kehilangan. Atau memang selama ini Anda selalu menyakiti hati suami, memprotes semua keputusannya, ya, melanggar semua titahnya, keluar rumah tanpa izin, berteman sama orang yang dilarang berteman. Ya, kalau Anda meninggal, suami Anda mengatakan Alhamdulillah, maka berarti itu Anda tidak akan mendapatkan keutamaan hadis tadi. Maka ini harus direnungi baik-baik ini, ya. Jadi bahasa-bahasa ini dalam sekali. Ini seorang wanita bicara dengan perasaannya dituangkan dalam bentuk buku. Tapi beliau doktor di bidangnya. Ya, di bidang ilmu agama, maka beliau membahasakan ini. Maka perempuan adalah ketenangan dan ketentraman suaminya. Ia juga pakaiannya. Ya. Pakaian untuk apa? Menghiasi suami, menghiasi penampilan, dan melindungi dari cuaca, dingin atau panas gitu kan. Kemudian ia tempat bermusyawarah yang senantiasa membantunya. Setiap kali suami bermusyawarah, dia coba fikir, dia berdoa sama Allah, ya Allah berikan jawaban yang tepat dari lisan hamba-Mu, lalu kemudian dia berikan masukan ke suaminya. Dan melaksanakan arahan-arahan suami, sehingga kebaikan pun merata pada semua. Lalu mengatakan, maaf saya capek sekali saya mau istirahat. Oh ya silahkan. Sambut dia baik-baik. Ya. Apa yang saya butuh siapkan? Air hangat, ya, jamu, madu, apa saja siapin. Pijit badannya, biarkan hilang capeknya. Jangan bilang, wah sudah seharian tinggalkan kita, ya. Saya sama anak-anak malah sekarang tidur. Kadang-kadang ada suami, subhanallah, dia betul-betul memang sudah capek sekali di luar sana. Ya, capek dengan macet. Saya biasa kadang-kadang kalau pulang taklim, ya, sebelum pandemi waktu itu masih sering offline ya. Itu letih memang, gerah di jalanan. Pakai mobil pun capek. Letihnya itu secara kejiwaan ya, karena macet, padat. Ini membutuhkan waktu istirahat. Mungkin setelah dia tidur 1 jam, 2 jam, dia terbangun, dia sudah segar, dia mandi. Maka dia akan memberikan hak Anda. Tidak mungkin teman-teman Anda berbuat baik lalu dibalas dengan keburukan. Itu kayaknya nggak mungkin. Mustahil. Mustahil. Baik, ini poin pertama yang dibahas oleh beliau tentang ketentraman setelah berumah tangga, yaitu memahami makna qawamah. Kita akan kembali setelah yang satu di poin kedua, ketaatan dan bersegera dalam ketaatan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua. Dari bahagia, ya, bagaimana cara bahagia setelah menikah. Setelah pertama memahami qawamah, tadi kepemimpinan suami, maka yang kedua adalah ketaatan dan bersegera dalam ketaatan. Ini judul beliau ya. Kita akan coba pahami apa yang beliau maksudkan nanti dalam masalah ini. Baik, beliau mengatakan istri yang berakal adalah istri yang memahami kewajibannya. Ia memahami bahwa ketaatan kepada suaminya adalah sebuah kewajiban. Jadi taat selama bukan maksiat kepada Allah wajib. Siapa yang wajibkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ia memahami bahwa ketaatan kepada suami adalah sebuah kewajiban. Ia memahami bahwa ketaatan kepada suami di luar perkara kemaksiatan. Jadi bukan karena perintah dosa. Kalau perintah dosa nggak boleh Anda patuh. Dan kalau dia patuh sebab masuknya ke dalam surga. Mati masuk surga. Karena taat sama suami. Begitu Allah gantungkan memang. Perhatikan sabda Nabi SAW. Saya sering ingatkan setiap muslim hadits ini. Saya juga ingatkan istri. Ya. Ini penting sekali untuk dipahami. Jadikan ini sebagai pedoman hidup Anda. Ini tiket VIP ke surga. Apa kata Nabi SAW? Idza sallatil mar'atu khamsaha. Kalau para istri itu sholat 5 waktu. Nggak disebutin sholat sunnahnya nih. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nggak disebutin qobliyah, ba'diyah, duha, sholat taubat, sholat tahajudnya. Itu kalau Anda kerjakan tambahan udah. 5 waktu saja. Itu pesan pertama. Pesan yang kedua kata Nabi SAW, wasamat syahraha. Dia puasa Ramadan dengan baik, memberikan hak Ramadan. Yang ketiga, wahafidhat farjaha. Dia jaga kemaluannya, tidak selingkuh, hanya untuk suaminya saja.
Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan patuh pada suaminya. Semua yang diperintahkan suaminya, apa yang suaminya mau, iya. Semuanya iya. Selama bukan maksiat. Apa yang terjadi? Qila laha, akan dikatakan kepada dia, udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah ke dalam pintu-pintu surga dari pintu mana saja yang kamu mau. Ini nggak gampang ini. Saya belum pernah menemukan teman-teman ada hadis yang serupa seperti ini untuk laki-laki. Ini luar biasa. 4 hal saja. Salat 5 waktu, azan, salat. Ini hak Allah. Puasa Ramadan, haknya Allah. Kemudian 2 poin hak Allah, 2 poin hak suami. Hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya tidak selingkuh, ini hak suami. Hanya suaminya boleh letakkan kemaluannya di kemaluan dia. Yang lain mustahil, tidak ada lagi. Disentuh, dilihat, segala macam sudah nggak ada. Yang terakhir, yang keempat, wa ata'at zaujah. Selalu kepatuhan sama suaminya. Suaminya mau apapun, iya, selama bukan maksiat. Kalau 4 hal ini, 2 haknya Allah, 2 haknya suami, dapat tiket VIP ke surga. Bodoh benar ini kalau orang tidak mau. Ya. 5 waktu sholat itu berapa lama? 10 menit satu sholat. Berarti cuma 50 menit. Anda masih punya 23 jam plus 10 menit untuk aktivitas yang lain. Puasa Ramadan, yang insya Allah akan kita masuk nanti dalam beberapa hari lagi. Puasa Ramadan, setahun sekali. Dari 12 bulan, sebulan itu. Suami juga puasa, anak-anak juga puasa. Kemudian, tidak selingkuh. Udah cukup suami Anda aja. Lagi pengen ngobrol sama laki-laki, pengen tatapan, pengen ciuman, pengen biologis, suami. Nggak ada yang lain. Cuma dia sendiri. Tidak ada poliandri dalam Islam. Nggak boleh. Anda nikah pun dengan suami yang kedua, kalau Anda partnerkan dua-dua laki-laki, tidak boleh. Tidak ada poliandri. Kalau dua-dua menuangkan sperma, lalu hamil, siapa ayahnya anak itu? Nggak ada. Poligami beda. Laki-laki boleh nikah dengan beberapa wanita, kalau dia tuangkan sperma di sini, maka jelas ayahnya siapa anak-anak itu. Ada hikmah ilahi yang kita harus paham dalam masalah ini. Kalau ada sesuatu yang Anda tidak suka dari pasangan atau Anda harapkan, bahasakan. Ini juga teman-teman saya tambahkan ya, sesuatu yang penting sekali dalam rumah tangga, komunikasi yang sehat. Walaupun kita jarang ketemu, tapi kalau komunikasi berjalan dengan baik, apa yang kita harapkan dan apa yang dia harapkan, itu sangat bagus. Dimulai daripada hal-hal yang peka sekali, kayak masalah biologis. Bahasakan. Halal buat Anda itu. Saya mau gaya begini, saya mau kamu pakai baju ini, saya mau kamu pakai begini, saya mau kamu begini. Semuanya boleh. Yang haram dalam biologis hanya meletakkan kemaluan laki-laki di dubur wanita, di dubur istri. Itu saja. Selebihnya semua boleh. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, nisa'ukum harthun lakum fa'atu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Istri adalah ladang kalian, datangi, gauli mereka, ya, bagaimanapun kalian mau. Dan dahulukan diri kalian. Jangan terjadi interaksi biologis walaupun cuma sekali, ya, kecuali Anda sudah tata dengan baik. Karena di situ syaitan menggoda Anda. Di sini banyak orang tidak sadar, peka sekali. Diganggu biologisnya sama istri atau sama suaminya supaya terbuka pintu perzinahan di luar. Karena Anda kalau sudah puas nggak mungkin Anda mau terganggu di luar. Mustahil. Orang kalau sudah kenyang masa mau makan lagi? Kan umumnya rasionalnya begitu. Nggak mungkin. Maka supaya biologisnya sehat teman-teman. Nah ini saya sering bahasakan, memang agak peka tapi harus dibahasakan. Ya. Bahasakan apa yang Anda suka. Ada bau badan dari suami, dari istri, bahasakan baik-baik. Maaf ya tadi ada bau ini misalnya. Nafas. Anda wahai muslimah, jaga hati-hati. Jangan sembarangan makan. Sehingga Anda bernafas, interaksi biologis ada nafas. Bau nggak sedap. Banyak laki-laki nggak mau ngomong. Dan ini sering saya ingatkan bagi bapak-bapak, bagi laki-laki. Kalau saya pribadi saya langsung ngomong. Kalau tidak baik atau kurang saya bahasakan. Supaya tidak terulang ke depannya. Dan itu mengganggu sekali. Banyak laki-laki tidak mau ngomong, setan tunggang gitu. Coba lihat. Apa yang dijual oleh para pelacur di luar sana? Apa yang dijual oleh mereka? Senyumannya, ya, manjanya, godaannya, bau wanginya, kan begitu, seksinya. Kenapa istri nggak lakukan ini? Jadi suami nggak butuh lagi. Gitu. Pakai baju yang paling dia suka, warna yang paling dia suka, ya, tata cara biologis yang paling dia suka, apapun iya, lakukan saja, gitu kan? Bahkan ulama-ulama menekankan bagian daripada adab yang baik seorang istri selalu menawarkan diri,
selalu menampakkan penampilan yang menarik bagi suaminya. Yang suaminya suka ya, bukan yang dia suka. Karena Nabi SAW bilang itu. Wanita ahli surga, wanita yang kalau kau lihat padanya, kau akan senang. Apa maknanya? Penampilannya. Ya. Sisiran rambutnya, model rambutnya. Suami suka panjang, panjangin. Ngapain potong? Saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali. Ada di antara kerabat kami cerai sama istrinya. Gara-gara suaminya 15 tahun berumah tangga, suka rambut panjang. Selalu kalau dibahasakan, tidak mau. Selalu potong pendek. Dia tidak suka rambut pendek. Dan memang termasuk sunnah Nabi SAW, wanita memelihara rambut. Sudah pernah kita bahas di bedah buku sebelum ini ya. Bagaimana itu bagian daripada hal yang dianjurkan bagi kaum wanita. Dan kata Nabi SAW, man kana lahu sya'ar fal yukrimhu. Siapa yang Allah karunia rambut, dia harus memuliakan rambut itu. Rawat dia dengan baik. Indah gitu. Itu yang dijual oleh para pelacur-pelacur tersebut. Kenapa Anda kalah dengan mereka? Kalau suami Anda punya iman, dia bersabar. Kalau tidak punya iman, dia akan terganggu. Gitu kan? Jadi, jaga ini masalah kemaluan, traksi biologis. Keputihan, bau dari kemaluan, bau dari dubur. Ini semua tidak boleh ada. Sebelum suami datang, Anda sudah harus wangi dari ujung rambut sampai kaki. Semuanya. Dan Anda mengecek satu persatu. Karena itu peka sekali. Selalu ada parfum di dekat ranjang. Ya, habis selesai interaksi biologis pun, tetap Anda semprotin lagi. Mungkin dia masih mau ngobrol, mungkin dia masih mau pelukan. Berbeda. Dan supaya kalau suami, cara menasihat. Kalau suami bisa ngomong langsung. Kalau istri, mungkin dia bisa menggunakan cara-cara supaya tidak menyinggung suaminya. Misal, karena suami kan ada sifat kepemimpinan tadi, kita sudah bahas. Misal contoh, dia tata parfum dia di sebelah parfum suaminya. Dan dia mengatakan, ini parfum yang kemarin punya kamu, aku suka loh baunya, misal. Atau dengan bahasa apapun. Padahal sebenarnya dia ingin suaminya pakai parfum. Itu lebih tepat kalau cara menasihati laki-laki. Jadi bukan dengan mengatakan pakai parfum dong supaya nggak bau. Nah itu nggak bisa. Bahasa-bahasa ini menyinggung perasaan laki-laki dan ini berbahaya. Karena dia punya sifat kawama tadi ya. Tapi maksud dan tujuan sama. Hanya caranya yang berbeda saja. Kalau istri dikatakan oleh suaminya, pakai parfum itu ya aku suka, biasa aja. Ya. Kalau perempuan lebih baik menggunakan ya, bahasa-bahasa retorika yang lebih menyentuh gitu. Misalnya dia bawa diri dia, ya. Ini parfum yang kemarin misalnya Mas beli atau siapalah dipanggil suaminya, ya. Ini kok aku suka sekali baunya. Ya. Jadi maksudnya tujuannya sebenarnya pakai ya aku suka gitu. Tapi bahasakan kalau mungkin dia akan pakai insya Allah. Itu dengan cara-cara seperti itu. Kemudian yang keempat, wa ta'az zaujah, dan dia mentaati suaminya. Selama bukan maksiat, lakukan itu. Ini tiket VIP. Apapun iya, semua iya. Kita ke sana yuk, iya, terserah, saya akan ikut. Gitu. Anda punya hajat, bilang, iya, insya Allah. Tapi bisa nggak setelah dari sana, saya juga pengen beli ini di toko ini. Ya, nggak masalah. Kan begitu. Jadi rumah tangga itu akan sangat tenang, enak, nyaman. Kemudian ada subjudul beliau mengatakan delegasi kaum wanita. Masih di poin kedua ya masalah ketaatan. Dan bersegera dalam menyambut ketaatan itu karena Allah. Ada subjudul di sini delegasi kaum wanita. Beliau mengatakan ketahuilah bahwa kewajiban utama istri terhadap suami adalah mentaatinya dalam perkara yang bukan kemaksiatan. Dan tidak bernilai kemudaratan. Ya. Jadi taati selama bukan kemaksiatan. Ketaatan ini memiliki pengaruh yang besar dalam menjernihkan suasana keluarga. Dalam sebuah hadis tentang delegasi kaum wanita disebutkan bahwa kaum wanita merasa iri karena jihad, berikut pahala dan rampasan perang hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki. Delegasi kaum wanita ini mengatakan, lalu apa bagian kami dari hal itu? Bertanya pada Nabi SAW. Ya. Maka kata Nabi SAW, abligi man lakaiti. Ya, sebenarnya pakai bukan fathah di sini, bukan man lakaita ya, man lakaiti. Itu dicoret di bukunya, diubah. Karena perempuan di sini. Abligi man lakaiti minan nisa'i anna ta'at az-zawji wa'tirafan bihaqqihi ya'dilu dhalik. Sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui bahwa ketaatan pada suami dan pengakuan terhadap hak-haknya adalah sebanding dengan hal itu. Hadis ini diriwayatkan Bazzar dan juga At-Tabarani. Maksudnya, kan istri ini atau wanita ini datang mengatakan, ya Rasulullah, kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid, kalian kaum laki-laki mengantar jenazah, kalian kaum laki-laki mencari nafkah buat kami, kalian laki-laki berperang, berjihad, sementara kami mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, menjadi tempat syahwat kalian. Apakah pahala kita sama? Maka kata Nabi SAW, sampaikan kepada semua yang kau temui bahwasanya pahala kalian sama.
Jadi jangan anggap remeh tugas-tugas dalam rumah tangga ya. Kemudian beliau mengatakan juga, ketaatan kepada suami bukan berarti engkau menyanyiakan kepribadianmu sebagai perempuan. Dan tidak berarti pula pengakuan pada kediktatoran laki-laki. Jadi bukan karena dia diktator, bukan karena Allah memang suruh dia jadi pemimpin. Karena dia kalau dihormati, kalau dimuliakan, maka dia akan respon yang sama. Dia akan menaungi, menyayangi, melindungi dan seterusnya. Bukan pula berarti bahwa kehidupan rumah tangga itu adalah pergulatan, pertentangan dan pemaksaan pendapat. Tetapi ini adalah sebuah jalinan kehidupan yang prinsip dasarnya adalah toleransi. Karena menjalankan tugas masing-masing. Kalau ada subjudul, beliau mengatakan, raihlah hati suamimu dengan bersegera mentaatinya. Ini masih dalam poin nomor 2 tadi ya. Ketaatan yang patut dan kecintaan istri kepada suami akan mengangkat kedudukannya di sisi suaminya. Dan mendatangkan kebahagiaan serta ketentraman bagi dirinya sendiri. Dan ini betul terjadi ya. Walaupun beliau penulis adalah seorang wanita yang berbicara, saya katakan ini betul. Sebagai laki-laki saya jawab ini betul. Subhanallah, kalau laki-laki itu ditaati, dihormati, dimuliakan. Yang terjadi, kami dari kaum laki-laki adalah kami akan melindungi, menaungi, menyayangi. Memang begitu. Saya kasih contoh, dan ini sering saya bilang di pengajian. Dan ini ada beberapa ummahat kita yang hadir di pengajian, memang mengakui juga itu ya. Karena saya coba tanyakan kembali pada mereka pada saat hadir di pengajian. Saya bilang kalau seandainya kami kaum laki-laki duduk di atas sebuah kursi. Lalu datang istri, misal suaminya mau keluar, dia pakaian kaos kaki, dia duduk di bawah. Atau misalnya dia duduk aja, dia tidak duduk di atas kursi, dia duduk di bawah, dekat lutut atau paha suaminya misalnya. Apakah Anda sudah tahu apa yang muncul di benak kalian sebagai laki-laki? Kasih sayang. Masya Allah istri saya seperti ini ya. Yang ada penghormatan, pemuliaan demi Allah itu ya. Jadi laki-laki itu punya kawam, punya sifat pemimpinan. Pemimpin itu kalau dimuliakan, dia akan menaungi. Itu efeknya. Fahami ini baik-baik. Dan tidak terjadi pada istri. Karena istri dominan perasaan. Kalau misalnya istri duduk di atas kursi, suaminya duduk di bawah. Apa yang terjadi? Anda tidak akan berpikir seperti laki-laki. Oh suami saya sayang sama saya. Bukan. Anda berpikir, oh saya sudah menguasainya. Begitu pikiran sederhananya. Gitu kan? Makanya di sini kalau kita sebagaimana beliau katakan ketaatan yang patut dan kecintaan istri kepada suami akan mengangkat kedudukannya di sisi suaminya, justru akan dimuliakan oleh suami dan mendatangkan kebahagiaan serta ketentraman bagi dirinya sendiri. Dengan begitu suami pun akan menuruti dan memenuhi segala keinginannya yang sesuai syariat. Kalau sudah mukanya cemberut, selalu kasar, mau mengatur, apalah segala macam, setiap minta suami pasti protes. Tapi subhanallah di saat suaminya puas, ya, maka semua akan diberikan. Dan saya pernah bilang ada rahasia untuk meraih hati suami, gitu kan? Karena judulnya kan subjudulnya raihlah hati suami. 3 hal dalam tubuh suami, mata, tatapan matanya. Setiap kali dia lihat sesuatu, dia lihat Anda, lihat penataan rumah, lihat warna gorden, spray, anak-anak, semuanya yang menyukai, yang dia suka dengan matanya. Ya, maka itu Anda sudah punya poin penting meraih mata suami. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Wanita yang kalau kau lihat padanya kau akan senang. Yang kedua, perutnya. Makanan kesukaan dia apa? Misalnya dia suka suami ini tempe. Ya udah, tempe itu selalu ada, tempe goreng depan dia. Kerupuk, selalu ada kerupuk. Walaupun Anda buat menu yang lainnya. Jadi yang jadi favorit dia selalu ada di situ. Yang ketiga, kemaluannya, biologisnya. Penuhi. Tadi dengan konsep-konsep yang saya bahasakan ya. Hati-hati bau nafas, bau mulut, bau ketiak, bau kemaluan. Ini peka sekali. Banyak suami nggak ngomong, tapi setelah itu nggak mau lagi interaksi biologis. Ada banyak gitu ummahat kita ngeluh. Ustaz saya sudah 10 tahun berumah tangga nggak disentuh oleh suami. Coba. Dia bertahan sebagai istri ya. Istri suami juga bertahan sebagai suami, tapi tidak mau interaksi biologis. Kenapa? Pasti ada masalah di situ. Ya kan? Sama dengan Anda kalau tidak makan makanan, kenapa? Anda tidak suka. Dihidangkan lagi pun Anda tidak akan makan. Nah, itu konsepnya. Coba introspeksi diri. Coba setelah sikat gigi yang bersih, lidah juga digosok supaya hilang semua baunya, pakai lagi mouthwash kumur-kumur. Pastikan semua, ya, rapi bersih. Makanan yang Anda makan, jangan sembarangan terlalu banyak goreng-gorengan atau apa. Boleh, bukan tidak boleh. Tapi akhirnya membuat
nafas yang keluar nggak sedap. Tubuh Anda tadi akan dicumbui oleh suami. Nafas Anda kemana-mana kalau dia lagi cumbuin Anda. Kan gitu, akan tidak nyaman. Makanya hati-hati. Bau ketiak. Sunnah Nabi SAW mencukur bulu ketiak, pakai roll on yang wangi. Begitu juga dengan kemaluan, dicukur bulunya. Sunnah Nabi SAW cukur, itu sunnah Nabi SAW. Beliau mengatakan 5 fitrah pada seorang muslim, 5 hal yang harus dijaga. Khitan, sunat, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, memotong kuku, laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, merapikan kumis atau memotong kumis, ini bagi laki-laki. Yang keempat, ya, mencukur bulu ketiak atau mencabutnya, ini bagi laki-laki dan perempuan. Yang kelima, mencukur bulu kemaluan, laki-laki dan perempuan. Dan kata Nabi SAW, janganlah seorang suami pulang dari safar, tiba-tiba membuat kejutan datang pada istrinya. Beritahukan dulu, kata Nabi SAW, agar setiap wanita itu, istri, siap ya atau sempat menyisir rambutnya dan mencukur bulu kemaluannya. Jadi kebersihannya. Nabi SAW bahasakan itu. Karena kalau suami tiba-tiba datang, dia berantakan, dia bau, ini bisa berpengaruh pada kejiwaan laki-laki. Fahami ini wahai para muslimah. Sehingga tidak ada lagi masalah Anda dengan, oh saya tidak disentuh oleh suami saya. Nah itu masalahnya. Ya. Kemudian dikatakan, disebutkan dalam kata-kata mutiara, kata beliau, tanda kutip ya. Istri terbaik adalah istri yang patuh, malu, cerdas, subur, penuh kasih, sedikit bicara, dan lagi mulia. Ini kata beliau. Suami akan sangat gembira manakala ia melihat istrinya bersegera menaatinya. Ia tidak bermalas-malasan dalam menunaikan apa yang diinginkannya. Bahkan di sebagian waktu, keduanya mencapai tingkatan di mana masing-masing memahami apa yang dikehendaki dan difikirkan pasangannya sebelum ia mengutarakannya. Ini luar biasa ini. Kalau Anda sudah sangat peka selalu melakukan ketaatan pada suami, Anda bahkan bisa membaca dari raut wajahnya, suami lagi lapar, suami lagi senang, suami lagi benci. Suami pun sama. Gitu kan? Dia bisa baca itu. Kasus tentang masalah istri yang peka, hadis Khadijah radhiyallahu anha. Satu hari pernah Nabi SAW lagi bersama Khadijah di Mekah, gitu kan. Kemudian pada saat itu teman-teman sekalian, Khadijah menyambut Nabi SAW masuk, lalu Khadijah melihat dari raut wajah Nabi ini pengen mau makan. Tanpa tanya ini. Tiba-tiba Khadijah pamit baik-baik, saya bisa ke belakang nggak, ke dapur. Kata Nabi SAW silakan. Begitu dia ke dapur, Jibril datang. Malaikat, pemimpin para malaikat, alaihi salatu wassalam, datang kepada Nabi SAW. Lalu mengatakan, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan kesukaanmu. Peka sekali dia bisa tahu kalau Nabi SAW lapar sebelum tanya gitu. Karena kedekatannya pada suaminya gitu. Dia mengatakan, Jibril mengatakan, sebentar lagi akan bawa makanan favoritmu, kesukaanmu. Maka sampaikan, karena perbuatan baiknya ini, Allah kirim salam pada dia. Menggetar enggak hati Anda, wahai muslimah, mendengar hadis seperti ini? Allah kirim salam kepada istri yang peka dengan kebutuhan suaminya. Gara-gara itu Allah kirim salam sama dia. Dan sampaikan juga salamku, kata Jibril kepadanya. Plus lagi, sampaikan dia akan dibalas, diberikan istana di surga, ya, yang tidak ada kebisingan di sana dan keributan. Kenapa tidak ada bising? Karena Khadijah tidak pernah bising. Gak pernah ribut-ribut, bertengkar, angkat suara depan suami, melotot. Gak ada itu. Sehingga suami selalu merasa tentram di rumah. Karena sambutannya senyum, ramah, bercanda, memenuhi kebutuhan. Jadi suami keluar dari rumah itu membawa oleh-oleh, bekal yang luar biasa, yang membuat dia bisa tenang di luar sana. Nah itu. Sementara kalau istri adalah hadis Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, pada saat melihat ada perubahan sikap dari Aisyah radhiyallahu anha, kata Nabi SAW, saya tahu hai Aisyah, kapan kau marah sama saya dengan kapan kau tidak marah. Kata Aisyah, bagaimana itu ya Rasulullah? Kalau kau lagi senang, kau akan mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Tapi kalau kau lagi marah, kau akan mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Ya. Lalu Aisyah tersenyum sambil mengatakan, betul ya Rasulullah. Aku tidak bisa membenci Anda, tapi aku hanya bisa ya mengganti tadi nama seperti itu. Jadi ini ada kepekaan. Kemudian beliau mengatakan juga, bersegera dalam ketaatan adalah esensi yang sangat besar. Maksudnya bahwa engkau mengharapkan keridhaan suamimu dan engkau berusaha meraihnya. Selalu buat suaminya ridho, senyum, gembira, bahagia dekat dia. Ini maksudnya bahwa engkau mengetahui jalan ke surga. Karena Nabi SAW mengatakan, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalat jannah. Siapa saja wanita yang mati dalam keadaan suaminya ridho kepadanya. Sudah kita jelaskan tadi ya. Merasa kehilangan. Maka ia masuk ke dalam surga. Ya.
ia masuk ke dalam surga. Kemudian ada beliau tambahkan di sini riwayat sabda Nabi SAW, nisa'ukum min ahlil jannah, wanita kalian yang termasuk penghuni surga, al-wadud, yang penuh dengan kasih sayang, al-walud, subur, al-a'ud ala zawjiha, selalu saja ya lembut dengan suaminya, ya, setia dengan suaminya. Allati idza ghadaba ja'at tada'u yadaha fi yadi zawjiha, yang kalau suaminya lagi marah, maka dia pun datang sambil meletakkan tangannya di tangan suaminya. Qalat, sambil wanita itu berkata, hadhihi yadi fi yadik, la adhuku gamdhan hatta tarda. Ini tanganku di atas tanganmu, hai suamiku. Maksudnya, aku ingin minta maaf, ya. Aku tidak bisa tidur hingga engkau ridho. Dan hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Maka ini poin yang harus digaris bawahi. Lalu beliau juga mengatakan ketaatan adalah mata rantai yang terhubung, tidak bisa satu kali saja. Maksudnya jika ketaatanmu kepada suami ada rusaknya, berarti ketaatan-ketaatan lainnya juga akan rusak. Maka siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terdidik untuk senantiasa mentaati mereka dan mengetahui hak-hak mereka, akan sulit sekali untuk merusak ketaatan kepada suaminya. Hal ini karena keberadaan suatu kerusakan dalam ketaatan yang difardukan, maka berarti ada kerusakan dalam ketaatan yang terbesar, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, beliau ingin mengatakan, orang sebenarnya yang sering patuh sama suami, memang kadang-kadang sebelum menikah patuh kepada orang tuanya. Ini kayak mata rantai, ya. Dan juga orang yang patuh kepada orang tua lalu patuh pada suami, berarti dia patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang tidak patuh sama suami berarti ada rentetan, dia tidak patuh sama orang tuanya, ada rentetan tidak patuh juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir di poin nomor 2 ini beliau mengatakan, istri yang memahami hak suaminya, itu adalah subjudul ya, beliau sebutkan di sini di poin nomor 2, beliau mengatakan Salman Al-Farisi menikah dengan seorang wanita Kindah, dari suku Kindah. Ketika ia bersua dan berdua dengannya, ia mengatakan, apakah engkau akan mematuhi perintah-perintahku? Istrinya menjawab, aku duduk di majelis orang yang ditaati. Maksudnya, suami pada saat tanya, kalau saya suruh sesuatu patuh nggak? Langsung dia mengatakan, aku sudah masuk sekarang di majelis orang yang wajib aku patuhi. Maksudnya semua perintahmu akan aku patuhi. Lalu beliau mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Sungguh ia betul-betul memahami perintah Rasulullah SAW, maksudnya si istri ini. Sehingga ia pun tidak menjawab lebih daripada itu. Aku duduk di majelis orang yang ditaati. Maksudnya aku sedang bersama orang yang harus aku taati. Semua perintahmu akan aku taati. Yakni engkau telah menjadi suamiku dan hakmu atasku ialah ketaatan. Perintahkan apa yang kau suka. Selamat bagi perempuan yang sedemikian, itu permulaannya dalam rumah tangga maksudnya. Dan ini poin yang luar biasa yang harus difahami. Kita tutup sampai sini teman-teman sekalian, 2 poin ya. Dari 4 poin kebahagiaan, cara memunculkan kebahagiaan setelah berumah tangga. Kita akan masuk insya Allah nanti, pertemuan akan datang 2 poin yang tersisa. Yaitu poin ketiga, masalah pengertian niat. Ya. Nanti akan beliau jelaskan apa yang beliau maksudkan. Dan juga ada poin keempat, untuk hidup yang paling bahagia lakukan ketaatan bersama-sama. Ya. Baik, begitu saja teman-teman sekalian, semua bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.